Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur dipertemukan untuk menuntut ilmu. Terlebih yang kita pelajari adalah Al-Quranul Karim. Karena pada sore hari ini kita mencoba untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sudut pandang bahasa Arab. Mengimplementasikan ilmu bahasa Arab ke dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan tentu ini adalah sebaik-baik pengajaran dan pembelajaran. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian man ta'allama, ya, yaitu siapa saja yang ta'allam, mempelajari, mengetahui, menuntut ilmu. Ilmu apa? Al-Qur'an. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Banyak jalur yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraah, ada ilmu makharijul huruf, ada ilmu sifatul huruf, ada ilmu lughah al-arabiyah. Ya, untuk bisa memahami Al-Quran butuh secara lugawiyah. Maka jalur-jalur ini termasuk bagian dari orang yang mempelajari Al-Quran. Ya, yang menjadi pedoman hidup kita. Yang apabila dibaca, maka ia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir. Maka ini menjadi poin penting, ummahat. Betapa pentingnya. Maka kita sadar sangat penting untuk mempelajari bahasa ini. Bahasa yang mengantarkan kita kepada pemahaman yang hak. Di mana di dalamnya keluasan ilmu ada di dalam Al-Quran. Apalagi kalau mengetahui dalam sudut pandang bahasa. Menambah wawasan kita. Menambah hazanah keilmuan kita. Wa'allamahu. Wa'allama Al-Quran. Dan orang yang mengajarkan Al-Quran dari beberapa jalur, dari ilmu tajwid, dari jalur ilmu qiraah, dari jalur ilmu tafsir, dari jalur ilmu lughah al-arabiyah, untuk bisa memahami dan mendalami Al-Quranul Karim, serta mengamalkan ilmu yang ada di dalam ayat suci Al-Quran.
kana khuluquhu al-Qur'an. Karena akhlak Nabi, adab Nabi, perilaku Nabi adalah perilaku yang bersumber dari Al-Qur'an Al-Karim. Maka ini menjadi pengingat ya buat kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bahasa Arab agar kita memahami dan mantap untuk bisa mengetahui dan mengamalkan ilmu-ilmu di dalam Al-Qur'an. Aina wasalna fi ay surah wasalna ya ummahat? Di surat apa terakhir kita ummahat? Ada yang masih ingat? Al-Humazah kayaknya. Al-Humazah khalas? Atau lamma? Halas. Khalas. Ya, Al-Humazah sudah ya. Berarti Sudah, kita Ustaz. masuk ke dalam suratul Asr. Masya Allah. Ya, suratul Asr. Mohon disiapkan, dibuka mushafnya ya di dalam surah Al-Asr. Kelas ya ummahat. Kelas atau lama? Halas, Naam. Naam. Ya. Surah Al-Asr ini surat keberapa ummahat? 103. Naam. Dan bagian dari surah Makkiyah. Ya. Berjumlah berapa? Surat 3. 3 3. surat. Naam. Ya. Singkat, jelas, padat, tapi jawami'ul kalim. Kalimatnya menyeluruh. Maknanya meluas. Ya. Hanya satu kalimat tapi maknanya luas sekali. Ya, kita bahas di sini. Ingat yang kita bahas dalam sudut pandang bahasa ya. Nah, sedikit merembet ya mungkin tentang agama, tapi fokus kita kepada bahasa. Ya, karena ini menjadi poin penting kita. Baik, silakan ummahat baca dari ta'awudz surah Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya bersama-sama. Ya, silakan. Wahid, Itsnan, Salasah. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Naam. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan wa barakallahu fi kunna kepada ummahat ya yang telah membaca firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Dan tentu apa yang ummahat baca insya Allah akan menuai pahala. Yang satu hurufnya ya akan mendapatkan berapa pahala ummahat? 10 pahala. 10 kebaikan. Tapi tidak dengan bulan ini. Ini bulan haram ummahat. Bulan haram itu dilipat gandakan. Bukan hanya 10. Tapi bisa mencapai 700 di'fin. 700 kali lipat. Makanya bulan haram ini kita coba untuk memperbanyak ibadah. Ya, beramal soleh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, jadi ada
beberapa bulan haram seperti itu. Baik, kita bahas di sini artinya dulu mungkin ya di ayat yang pertama. Apa artinya di sini? Wal 'asr. Demi masa. Mm-mm. Demi masa. Apa maksudnya demi masa? Ada apa dengan masa? Masa itu apa sih maksudnya, Ummahat? Waktu ya Ustaz ya. Waktu. Ada lagi. Apa lagi selain waktu? Zaman. Ya, zaman. Ya. Nah, di ayat ini ya, pada kata wal asr kita bahas secara lugawiyah ya, bahwa ada yang disebut, kita belum pernah belajar, tapi ini hanya pengayaan materi aja ya. Ada yang disebut dengan harful qasam. Ya. Apa itu harful qasam? Huruf yang menerangkan bahwa ditujukan kepada makna sumpah. Ya. Nah, huruf yang diartikan menjadi kata sumpah. Kalau bahasa Indonesia demi ya, demi. Wa. Ada wa, ada ta, ada bi. Ya, misalkan wallahi, pernah dengar ya kata wallahi? Wallahi artinya demi Allah. Demi Allah. Tallahi. Billahi, demi Allah. Ya, dengan pemahaman kaidah bahwa harful qasam itu mengkasrohkan harokat akhir. Makanya Ummahat lihat di ayat pertama wal asr itu, al asr harokatnya apa? Harokat akhirnya. Kasroh. Karena dia mengkasrohkan harokat akhir. Kalau menjadi harful qasam. Ya, huruf sumpah. Demi Allah wallahi. Demi waktu wal asri. Tapi ketika kita bilang wallahu a'lam bisawab, misalkan wallahu wal asru, artinya bukan demi lagi, artinya menjadi dan. Ya, hurufnya bukan huruf qasam lagi, huruf sumpah. Huruf sumpah bisa terjadi apabila ya huruf-huruf sumpah bertemu dengan kosakata yang harokat akhirnya nanti menjadi kasroh. Ya, contoh di dalam ayat Al-Quran ada banyak ya. Wan najmi idza hawa wal adiyati babha. Wal laili idza yagsha, misalkan. Wal fajr. Apalagi Ummahat? Dari kita semua ini contohnya. Ummahat. Surat At-Tin. Wasama iwat torik itu ya, bukan. Lihat harokat akhirnya. Ya. Was-sama'i wat-tariq. Ya. Di surat apa itu? At-torik. At-tariq, betul. Demi langit ya. Tariq. Ya. Dan datangnya pada malam hari ya. Betul. Apalagi nih? Ini kebetulan nggak banyak yang hadir ya, karena qadar Allah ada Raisul Fasl, anaknya sedang sakit ya. Kita doakan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Baik. Ummahati fillah rahimakumullah. Ya, itu disebut dengan harful qasam.
waw qasam. Ini pengayaan materi, bukan kepada pendetailan materi. Ya, hanya sampai di situ kita pahami. Lalu ada kata al-asr. Al-asru, kenapa diartikan masa? Padahal waktu bahasa Arabnya apa, Mahat? Saat saya Hmm? waktu itu saat ya. Saat jam. Ya. Jadi kalau waktu bahasa Arabnya apa? Ada di papan tulis tuh. Apa tuh? Apa bahasa Arabnya waktu? Waktu. Al-waktu. Waktu itu bahasa Arab. Ya. Zaman bahasa Arab. Orang Sunda bilangnya zaman. Ya. Waktu, zaman. Tapi kenapa Allah menggunakan kata al-asr? Ya. Kenapa? Karena merujuk kepada secara bahasa. Dari kata asara ya'siru. Ya. Asara ya'siru. Ya, apa asara ya'siru artinya adalah mengeluarkan, memeras, ya, menekan, ya. Karena pada saat itu matahari ya ditekan untuk kembali ke tempatnya, ya, secara bahasa, ya. Ini kita bicara secara bahasa. Dan makna lain dari kata al-asr, kenapa di waktu asar, waktu itu diartikan al-asr karena perubahan waktu diakhiri dengan al-asr. Tatkala matahari ditekan untuk terbenam di waktu sore disebut dengan al-asru. Makna al-asru juga adalah ya, saat perputaran waktu dimulai dari waktu asar. Umahat pernah mendengar ya, bahwa ketika waktu asar habis, maka hari berubah. Hari berpindah maksudnya. Misalkan nih sekarang hari Senin ya. Ya, ini waktu asar nih. Waktu asar habis berarti waktu apa tuh kalau waktu asar habis? Awal maghrib. Maka di waktu azan maghrib itu matahari terbenam, itu sudah waktu hari Selasa Umahat dalam kalender Hijriah. Ya. Jadi itu sudah masuk hari Selasa. Kalau dalam kalender Masehi Al-Miladiyah, perpindahan hari itu pada pukul 00.00 gitu ya, jam 12 malam. Nah, itu tidak diketahui ya apa maksudnya kenapa harus jam 12. Ya, apakah itu menjadi pusat perpindahan hari? Ya, ini kita bahas miladi ya, kalender Masehi. Adapun kalender Hijriah, itu ketika matahari terbenam itu sudah ganti hari. Ya. Disitulah disebut dengan wal asr, demi masa yang waktunya terus berlalu dan berputar. Di waktu zaman itu terus berjalan. Simbol bahwa waktu sangat berharga dan akan dimintai pertanggungjawabannya ya, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah menggunakan kata al-asr. Ya. Makhluk Allah yang bernama al-asr, bukan wal waqti misalkan, atau waz zaman. Kan maknanya sama. Iya. Makna sama bukan berarti ya dia sama pula detail dan perinciannya. Perinciannya tetap berbeda. Ya. Al-waktu masih umum.
Az-zaman itu masih umum, tapi wal asr itu adanya pendetailan pada waktu. Dan Allah bersumpah kepada al-asr, ya, menunjukkan ada hal yang harus dipikirkan oleh manusia, seberapa berharganya namanya al-asru itu, sampai Allah bersumpah dengan yang namanya al-asr. Ya, berarti kita harus memperhatikan nih, oh ternyata di waktu asar, ya, perpindahan hari, perpindahan waktu, dan menunjukkan bahwa waktu itu sangat cepat, tidak terasa. Baru Senin kemarin kita belajar, sekarang sudah masuk hari Senin lagi. Ya, wa min alamatis sa'ah taqarubuz zaman. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berdekatannya zaman, waktu. Ya, karena zaman secara umum lebih luas. Ya, waktunya lebih lama. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Nah ini dia yang harus diperhatikan. Ada di dalam bahasa Arab, ya, bahwa setiap detail yang ada di dalam kosakata itu ada makna yang harus dipetik. Di antaranya adalah kata al-asr itu memiliki makna yang detail pada perputaran waktu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha mengetahui segala-galanya, menyimpulkan bahwa waktu yang harus diperhatikan oleh manusia adalah waktu yang, ya, berputar setiap harinya dari 24 jam, ya, dari 1 jam 60 menit. Itu harus diperhatikan. Apakah waktu ini bisa bermanfaat untuk kita di yaumil akhir, ataukah waktu ini akan mendatangkan mudarat nanti di yaumil akhir. Timbangannya demikian. Bukan time is money. Ya, waktu adalah uang, tapi al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti apa, Umahat? Waktu itu seperti apa, Ibu Reni? Pedang. Pedang ya Ustaz. Iya, sahih, saif, pedang. Ya, salah sedikit bisa menjadi bumerang buat diri kita, melukai kita. Kalau dimanfaatkan dengan baik, ya maka akan mendapatkan maslahat buat kita. Maka dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Waktu yang ada saat ini, ya, yang terus berputar dan tidak akan kembali, ya, diharapkan bisa mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ummahati fillah rahimakumullah. Maka ini poin pada ayat pertama, ya, demi masa, demi waktu, demi zaman yang terus berputar, yang terus menjadi bumerang buat kita, yang menjadi simbol bahwa waktu sangat berharga dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang umur manusia terus berlalu, ya, dan sebagai bagian penting dari hidup kita adalah perputarannya waktu, dan pergeseran waktu diakhiri dari waktu sore. Ya, kita lanjutkan pada ayat yang kedua, Ini ayat kedua ada pengayaan materi juga, di mana Allah berfirman, innal insana lafi khusrin, ya. Artinya apa dulu, Ummahat? Sungguh manusia berada dalam kerugian. Sungguh manusia dalam keadaan apa kalau kita kerugian, ya?
sesuai dengan terjemahan ya. Nah, manusia, innal insan, ada kata inna. Inna nanti Ummahat belajar di jilid 2 buku Durusul Lugah. Ya. Bocorannya ketika ketemu inna, setelahnya, kosakata setelahnya wajib berharokatkan fathah di akhir. Ya. Al-fathah fi akhirih. Ya. Contohnya innal insana. Ya. Ada lagi nggak contoh-contoh lain? Inna syani'aka wal abtar yang sudah kita pelajari ya. Artinya kita jadi tahu sedikit banyaknya tentang kata inna. Ya. Dan inna ini nanti dipelajari akan dipelajari di jilid kedua insya Allah. Yang artinya sungguh atau sesungguhnya. Ya. Al-insan. Ya. Al-insan itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya apa, Ummahat? An-nas. Ya. Insan bentuknya jamaknya adalah an-nas. Kata kerjanya dari kata nasia. Yansah. Nasia yansah artinya lupa. Ya, jadi ini kodratnya manusia ya. Tabiatnya manusia itu harus ada sifat yang melekat di dalam diri manusia, yaitu nasia yansah kata kerjanya. Artinya apa, Ummahat? Apa artinya nasia yansah? Lupa. Lupa. Ya. An-nas adalah manusia dan manusia tabiatnya adalah suka pelupa. Ya. Jadi bahasa Arab itu menjelaskan secara detail setiap kosakata diambil dari mana, sumbernya. Dan kebanyakan sumbernya kosakata tersebut diambil dari kata kerja. Ya. Nah, sesungguhnya manusia bentuknya adalah tunggal. Kita bicara ada sosok manusia. Ya. Lafi husrin. Lafi husrin itu aslinya adalah fi. Nanti umat akan belajar ada kata la disebut dengan la ataupun lam taukid. Ya. Ya. Tidak Anda tulis ya karena ini pembahasannya udah jauh. Ya, di mana lam taukid ini menunjukkan bahwa penggunaannya untuk menekankan dan menguatkan. Benar-benar. Kayak kalau di sini kan berada dalam kerugian aja ya. Tapi secara bahasa, sesungguhnya manusia benar-benar. Jadi sangat dipastikan ya, Ummahat. Jadi bukan perkara yang tidak mutlak. Oh, bisa jadi manusia itu khusr, rugi. Bukan bisa jadi. Mungkin, bukan. Tapi ada kata lam taukid menunjukkan pasti. Sesuatu yang mustahil kalau tidak terjadi. Kalau nggak terjadi mustahil. Pasti terjadi pada diri manusia. Apa itu khusrin? Diambil dari kata khosiro. Ya, khosiro. Ya, dari kata khosiro. Ya. Nah,
Apa maksud dari kata khusrin, khasirun? Mungkin pernah mendengar ya kata ulaika humul khasirun. Nah, dari kata khasira yakhsaru. Ya, khasira yakhsaru. Artinya rugi, gagal, binasa, ya, merasa kehilangan, ya. Itu disebut dengan khasirun, ya. Khusrun. Aslinya itu khusrun. Karena ada fi jadi khusrin, ya. Jadi apa? Jadi khusrin. Ya. Jadi artinya ternyata kalau kita telusuri artinya itu adalah innal insan, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya, bukan berada dalam kerugian aja, benar-benar berada dalam kerugian. Pasti rugi. Siapa sih yang mau jualan tapi tiap hari rugi? Berdagang tiap hari rugi? Nggak ada yang mau. Tapi ada sekelompok manusia yang beramal rugi, nggak dapat pahala. Yang ingin berjualan rugi, berdagang rugi, bekerja rugi, hidupnya rugi dunia, rugi akhirat. Ada golongan yang seperti itu. Ya, ada yang ruginya di akhirat saja, dunianya tidak. Mereka kebanyakan orang-orang kufar, orang kafir. Makanya Allah kasih dibukakan pintu dunia. Orang terkaya di dunia, orang kafir. Ya, mayoritasnya demikian. Ya, dibukakan pintu dunia, tapi tidak dengan pintu akhirat. Ya, tetap rugi. Apalagi orang yang ngakunya muslim sudah susah dunia, susah juga akhirat. Ada golongan yang seperti itu. Subhanallah. Ya wal'iyadzu billah wa na'udzu billah. Nah, kita bahas di sini pada ayat yang terakhir ini. Tapi kita harus tahu ayat kedua ya sudah jelas ya maknanya. Ya, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya, rugi kehilangan, rugi celaka dunia akhirat. Rugi yang dimaksud adalah kegagalan, kebinasaan. Ya, disebut dengan khasirun. Biasanya ulaika humul khasirun. Ya. Nah, ini ada nih. Di luar sana nama orangnya khasirin. Ya. Dengan alasan itu karena kata khosirin ada di dalam ayat Al-Quran, makanya nama saya jadinya khosirin, pemberian orang tua. Maka ini tidak dibenarkan ya. Tidak semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu katanya mengandung kata-kata yang kebaikan. Ada juga seperti jin, iblis, ya, sifat-sifat buruk. Nah, itu mereka semua harus mengetahui ilmu. Kita semua juga sama. Jangan asal memberikan nama anak kita dengan nama-nama yang ada di dalam Al-Quran tapi nggak tahu artinya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi sudah wadih ya, jelas ya di ayat yang kedua ini. Lanjut di ayat yang ketiga. Ya, di mana Allah berfirman illalladzina amanu
wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Artinya apa, Ummahat? Keduanya orang-orang beriman dan mengajarkan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita bahas satu-satu ya. Ini paling banyak di sini nih. Ya, saya pernah mengajarkan surah Al-Asr itu bisa sampai 2 jam, 3 jam, ya, dengan pembahasan yang menyeluruh. Ya, maka di sini kita bahas secara bahasa saja. Illa, ya, illa itu adalah harful istitsna. Nanti Ummahat belajar, saya nggak tulis, anak nggak tulis di sini. Ya, ada pembahasan lebih terperinci disebut dengan harful istitsna. Artinya adalah huruf yang menjelaskan pengecualian. Ya, pengecualian. Ya, misalkan zahabat tullabu illa Ahmad. Ya, zahabat tullabu illa Ahmad. Para pelajar pergi kecuali Ahmad. Ada pengecualian. Atau kalimat thayyibah yang biasa kita baca setiap hari, zikir la ilaha illallah. Ya, disebut dengan harf istitsna. Ya, yang disebut dengan pengecualian. Jadi semua merugi kecuali golongan ini. Golongan apa? Yang ketiga, yang pertama, ayat ketiga ini ada beberapa golongan. Yang pertama, alladzina amanu. Kita belajar kata alladzi. Disebut dengan apa alladzi itu, Ummahat? Sambung. Disebut dengan isim Mengusul. mausul. Isim mausul. Kata sambung. Banyak ya dalam Al-Quran. Alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Innalladzina amanu. Dan banyak sekali. Pada surah Al-Humazah kemarin ada tuh. Ya wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa addadah. Dan ayat-ayat yang lain yang sudah kita bahas tuh. Ya, ada allati, alladzi, alladzina, allati. Nah, itu disebut dengan isim mausul, dipelajari di dalam pelajaran nahwu. Ya. Ya, di dalam kitab Muyassar. Insya Allah nanti akan dibahas di pelajaran mulai Al-Muyassar. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang. Alladzina, yaitu jumlahnya banyak. Orang-orang mana nih? Ya, orang-orang yang mana? Ada kata kerja. Yang pertama, amanu. Ya, apa artinya amanu, Ummahat? Ya, amana yu'minu. Beriman. Beriman itu apa sih, Ummahat? Ya, kita buat diskusi nih. Beriman. Banyak orang bilang, oh orang beriman. Beriman itu apa sih? Ibu Rumaisa, Ibu Reni, Ibu Ida, Ibu Sumida. Apa itu beriman? Iman itu apa? Iman itu percaya, yakin, Ustaz. Percaya, yakin. Ya, kita tahunya hanya itu, percaya, yakin. Ya. Amanah diambil dari kata amanah yu'min. Dipercayakan. Seseorang yang percaya, seseorang yang yakin
Dan syarat menjadi orang yang yakin dan percaya itu adalah dengan apa? Dengan dengan apa, Ummahat? Ilmu. Dengan ilmu. Ya, kita sholat karena orang tua kita sholat. Berarti kita belum beriman. Ya, sampai kita tahu ya esensi dari ibadah sholat itu apa. Ya, makanya di dalam Al-Quran dan dalam ayat yang lain dalam surat Qaf ketika orang-orang Arab Badui itu mengatakan qalatil a'rabu amanna. Wahai Rasulullah, kami ini sudah beriman. Arab Badui ini. Arab Badui ini yang tinggalnya di padang pasir ya. Nggak punya ilmu. Ya. Lalu Nabi mengatakan ya, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Katakanlah kalian belum beriman. Ya. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah kalian itu masih berislam. Ya, berislam dengan beriman berbeda. Kalau beriman, dia sudah tahu esensi dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, berarti lebih tinggi derajatnya. Sholat dia tahu, bukan hanya tata cara ya. Tapi esensinya apa? Ilmunya tentang sholat apa? Ya, qiraatul Quran bukan cuma sekedar baca, tapi dia tahu keutamaan-keutamaannya, tujuannya apa dia baca Al-Quran, ya, dan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya di sini adalah butuh yang namanya ilmu. Berarti orang yang tidak akan merugi adalah orang yang berilmu. Ya. Ilmu apa di sini? Ilmu syariat. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Dia benar-benar meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya kepada Allah. Ya. Wa amilus shalihat, ini poin yang pertama ya. Berarti orang yang beriman adalah orang yang Orang beriman adalah orang yang apa, Ummahat? Berilmu. Berilmu. Dia tahu arah tujuannya dalam beragama. Ya. Yang kedua, wa amilus shalihat. Diambil dari kata wa amilu. Ya, itu diambil dari kata apa? Amila. Amila. Ya. Nanti belajar shorof di sini nih Ummahat nih, beda-beda nih. Amila ya'malu. Ya. Apa artinya amilu Ummahat? Mengamalkan. Beramal, iya mengamalkan. Apa maksudnya mengamalkan? Mengamalkan dari bahasa Arab. Maksudnya apa tuh mengamalkan? Melakukan, berbuat, ya, dengan perbuatan. Jadi bukan cuman punya ilmu. Orang yang tidak akan merugi bukan cuman orang yang berilmu saja, tapi dia harus satu paket. Udah punya nih ilmunya. Tata cara sholat, pembatal-pembatal sholat, rukun sholat, tujuannya untuk sholat apa, ancaman untuk meninggalkan sholat apa. Ini contoh ya, baru bahas tentang sholat gitu ya. Udah tahu ilmunya. Ya, lalu yang kedua dia harus beramal. Kalau tidak beramal, dia tetap rugi. Ya, melakukan dengan anggota tubuhnya, dengan hatinya, zahir dan batinnya. Nah, apa nih yang diamalkan? As-salihat. Jamak muannas salim. Nanti umat belajar. As-salihat diambil dari kata salihatun. Ya. Salihatun. Ya. Apa arti salihatun? Soleh. Amal soleh itu apa sih, Ummahat?
Kebaikan. Ayo. Kebaikan. Kebaikan. Itu arti yang paling gampang dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi arti yang lebih terperinci dalam bahasa Arab adalah amal soleh adalah perbuatan yang bisa memperbaiki hubungannya kepada Allah dan makhluk. Itu disebut dengan amal soleh. Ya, dari kata solaha. Ya, artinya adalah memperbaiki. Jadi orang yang beramal soleh dia memperbaiki hubungannya kepada Allah. Amal soleh ya hubungannya kepada manusia, dia beradab baik, berbudi pekerti. Nah, itu disebut dengan amal soleh. Apakah cukup dengan beramal soleh saja? Tidak juga ternyata ummahat. Ada lagi tahapan ketiga. Watawasau bil haq. Ya, apa artinya ummahat? Saling Watawasau bil haq. Menasehati dalam kebenaran. Nah, watawasau. Ya, berarti tawasau. Ya. Tawasa watawasa ya tawasu. Ya. Ini babnya udah berbeda nih. Saya nggak tulis juga karena nanti pusing. Tawasa ya tawasu. Watawasau bil haq. Yang maknanya adalah saling me dan kan, ditambahkan me dan kan. Ya. Di sini wasiyah, tahu wasiyah ya umat? Wassa. Wassa biha dalam Al-Qur'an. Ya. Artinya adalah menasihati. Wasiat itu adalah nasihat. Ini harus disampaikan. Wasiat adalah nasihat. Jadi ketika ada kalimat tawasau, itu diambil dari kata kerja yang maknanya saling me dan kan. Karena diambil dari kata wasa, wasa itu nasihat, wasiat. Maka saling menasehati. Ya, saling menasehati bil haq. Di dalam apa? Al-haq. Ma makna al-haq? Kebenaran. Nah, kita tahu hak itu artinya kebenaran. Tapi pernahkah kita mengetahui ada namanya hak dan kewajiban? Nah, ya. Hak itu bahasa Arab, bahasa Indonesia juga ya, Ummahat ya. Ya, diambil dari kata haqqa yahiqqu. Nah, tambahan juga ya. Haqqa yahiqqu. Ya, yahiqqu. Artinya pantas, benar, layak. Ya. Yang benar, yang layak, yang pantas. Ya. Nah, makna hak di sini adalah yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan menurut kita. Jadi saling menasihati di dalam kebenaran, maknanya adalah kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala. Seumpama ada wanita bercadar tapi tak menggunakan kaos kaki. Maka ini benar atau tidak nih, Umar? Nutup pakai cadar tapi nggak pakai kaos kaki. Benar nggak kira-kira? Tidak benar. Maka kita wajib menasehati. Disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf, menjauhi kemungkaran. Jangan membiarkan, kecuali kalau kita orang nggak kenal gitu ya. Dan itu bukan hanya orang tidak kenal aja, karena ada uzur-uzur lain, kita tidak bisa menasehatinya. Cukup ingkari dalam hati. Tapi kalau kita kenal,
ya, atau tidak menggunakan jilbab, ya, itu adalah suatu kemungkaran di luar ya bagi wanita yang sudah dewasa, ya, dan lain sebagainya. Suami tidak mau sholat, nah, malas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa tawassaw bil haq, nasihati dalam kebenaran. Tapi tentu menasihati tata caranya bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang kita baik sama siapa. Misalkan sama orang tua kita tentu berbeda dengan suami ataupun kepada anak sendiri. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati bis sabr. Ya, apa sabr, Ummahat? Sabar, Ustaz. Sabara yasbiru. Apa tuh maknanya yasbiru? Sabar, apa sabar itu, Ummahat? Sabar itu menahan. Menahan, sahih. Menahan dari perbuatan mungkar. Itu disebut dengan sabar. Jadi saling menasihati di dalam kesabaran itu penting, Ummahat. Ya, orang yang amarah, orang yang melakukan kemaksiatan, itu tanda orang tidak sabar. Ya, maka kita menasihati di dalam kebenaran itu disebut amar ma'ruf. Di dalam kesabaran itu namanya nahi mungkar, melarang kemungkaran. Itu harus ada pada diri setiap insan dan dirangkum oleh para ulama disebut dengan ya mendakwahkan, menyampaikan ilmu, ya, menasihati di dalam kesabaran, kebenaran, dan menasihati di dalam kesabaran. Ya, fahimtuna insyaallah, Ummahat. Fahimna insyaallah. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Silakan Ummahat yang mau bertanya. Ya, bahkan ayat ini adalah kunci, ya, kata Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, bahwa kalau seandainya ya tidak ada surat yang turun kecuali ayat ini, maka sudah mencukupi ya untuk orang-orang yang beriman, ya, sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan kita di dalam surah Al-Asr. Ya, baik. Maafis soal. Naam. Hal ladaikunna soal? Ada pertanyaan? Maafis soal? Maafi soal. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan di dalam surah Al-Asr, dan dimohon ya setiap apa yang sudah kita pelajari, sudah tahu ilmunya, sudah beriman, tahu ilmunya, amalkan, Ummahat. Nanti rugi kalau nggak diamalkan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ad-da'watu ilaih, sampaikanlah kebenaran ini dan saling menasehatilah di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran kalau kita tidak mau merugi dunia akhirat. Ya, ini sikap seorang mukmin, dan semua sikap ini harus ya kita amalkan, kita lakukan. Beriman dulu, beramal sesuai urutannya. Beriman, at-tartib ini kan adalah al-amalut tartibiyah. Ya, al-amal at-tartibiyah. Amalan yang berurutan. Yang pertama beriman, berilmu, mengamalkan ilmunya, lalu menyampaikan ilmu tersebut dengan menasihati di dalam kebenaran dan menasihati di dalam kesabaran. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke dalam pembahasan di dalam surah At-Takatsur. Ya. Nah, yang artinya bermegah-megahan. Nah, ini dia penting juga nih.
Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Maaf soal. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Mafhum insyaallah bisa dipahami ya. Wadih. Ya, jelas ya apa yang kita bahas saat ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya untuk kita semua dan semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan menjadi hamba-hamba yang tidak merugi dunia akhirat dan menjadi hamba yang beruntung ya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Idza wajadtum minni al-khata' fahuwa minni. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya pribadi. Idza wajadtunna minni as-shawab fahuwa minallah. Apabila ada datang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.